Shalom, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada dalam keadaan yang baik, sehat, hingga hari ini kita diberi kemampuan untuk dapat hadir, untuk dapat beribadah dimanapun kita dan berada, mengikuti live streaming. Hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang kembali akan kita pelajari di bagian yang ketiga, yaitu dengan judul yang sama atau tema yang sama, mendengar suara Tuhan dengan benar. Nah, kita coba review secara singkat apa yang sudah kita pelajari di bagian pertama. Kita belajar di bagian pertama tiga hal yang menjadi hambatan untuk dapat mendengar suara Tuhan dengan benar, yaitu yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa hambatan untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan benar adalah karena belum mengenal Tuhan dengan benar. Belum tahu Allah, belum mengerti Tuhan, maka kita sulit untuk dapat mengerti suara Tuhan dengan benar. Ya, kita tidak tahu yang aslinya, maka kita tidak dapat membedakan itu asli atau palsu. Tapi kalau kita tahu aslinya, kita tahu ini asli atau palsu. Jadi kita perlu tahu Tuhan dengan benar. Yang kedua, tentu kita bisa lihat yang menjadi hambatan juga adalah ketika kita belum menjadi domba Tuhan. Sebab salah satu ciri domba Tuhan adalah pasti mengenal suara gembalanya. Jadi gembala agung kita Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa, Dia pasti dapat kita kenali ketika kita menjadi dombanya. Yang ketiga adalah ketika kita sudah pada tingkat yang lebih parah dan fatal, yaitu mati rasa, kebal rohaninya. Sehingga kita tidak dapat merasakan apapun juga. Kita nggak ngerti firman Tuhan. Kita nggak ngerti apapun juga. Karena memang sudah mati, sudah kebal. Ya, nggak ada sesuatu yang dapat kita rasakan. Nah, ini yang kita coba berusaha dengan mengerti firman Tuhan ini. Kita semua sama-sama waspada agar jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Yang berikutnya kita belajar di bagian yang kedua adalah bagaimana kita melihat Tuhan mengajar kita untuk mengenali Dia dengan mengetahui ciri-ciri suara Tuhan. Ada 9 ciri suara Tuhan yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah tidak mungkin deh suara Tuhan itu bertentangan dengan Alkitab firman Allah. Karena Allah sumbernya dari firman Allah itu sendiri Alkitab, maka apa yang dikatakan Tuhan pasti konsisten. Yang kedua, kita juga bisa mengerti bahwa ciri-ciri suara Tuhan itu pasti bersifat membangun kerohanian kita. Tidak akan mungkin melemahkan kita. Ketika kita dengar suara Tuhan, pasti itu akan menguatkan kita. Membangun kerohanian kita. Yang ketiga, kita juga belajar bahwa ciri-cirinya adalah mengarah kepada pertobatan. Dia menuntun kita kepada kebenaran, bukan kepada pemberontakan. Tetapi juga yang keempat, kita juga belajar bahwa ada damai sejahtera di dalam setiap orang yang mendengar suara Tuhan. Ketika Allah hadir, damai sejahteranya ada. Yang kemudian yang kelima, bersifat memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Pasti suara Tuhan berbicara kepada kita, mendorong kita untuk hidup memuliakan Allah, bukan sebaliknya mempermalukan Tuhan. Dia menuntun kita untuk dapat semakin memuliakan Tuhan. Dan yang keenam, bersifat tidak untuk memuaskan keinginan daging. Allah dalam rohnya bertentangan tentunya dengan keinginan daging. Karena itu enggak mungkin deh kalau suara Tuhan itu adalah untuk kepuasan daging kita. Jadi tidak mungkin bersifat memuaskan keinginan daging. Yang ketujuh, kita belajar di sini bahwa suara Tuhan itu jika bersifat profetik, sesuatu yang belum terjadi, diberitahukan kepada kita, ia berbicara kepada kita, bersifat nubuat, maka itu pasti terjadi kalau itu adalah suara Tuhan. Yang kedelapan, ada kita lihat di sini, apakah suara Tuhan itu ada indikasi untuk kepentingan bagi diri sendiri atau tidak? Kalau ada indikasi bagi kepentingan diri sendiri, itu cuma dari kita aja yang mau-maunya gitu ya. Tapi kalau yang dari Tuhan itu enggak cuma untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Yang kesembilan, dia datang, suara Tuhan membawa solusi, bukan menambah masalah menjadi beban
dalam hidup kita. Dia datang sebagai jawaban doa. Karena itu jangan lelah untuk terus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti datang dengan suaranya. Nah, yang ketiga atau bagian yang sekarang kita saat ini akan belajar, yaitu setelah kita tahu hambatannya, kita tahu ciri-cirinya, maka kita coba lihat di sini firman Tuhan. Kita akan baca dulu di bagian ketiga ini, yaitu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tentu kehidupan kita yang dikaruniakan Tuhan 24 jam sehari, kita ingin tidak ada satupun juga waktu di mana kita tidak berada dalam tuntunan Tuhan. Hidup kita akan terus dituntun Tuhan, diarahkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Allah ada bersama dengan kita, ketika Dia menyertai kita, maka kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kemudian kita belajar di sini bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 8a kita baca 2-3, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Nah, kita bisa lihat di sini berbicara tentang angin. Memang kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa dengar bunyinya. Kita bisa juga merasakan bahwa ada angin itu. Demikian pun bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti angin. Kita nggak bisa melihat roh, kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Tetapi kita bisa merasakan kalau ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus. Kita dapat merasakan, kita juga dapat mendengar bunyinya. Roh Kudus berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat di bagian ketiga di sini. Tentunya setiap saya dan saudara sangat rindu, sekali lagi saya katakan untuk ketiga kalinya, bahwa kita kan sama-sama sepakat, kepengen taat sama Tuhan, kepengen ikut arahan Tuhan, kepengen mengerti. Karena itu tentunya penting buat kita benar-benar memahami apa yang kita dengar hari ini, sehingga dengan demikian kita akan bisa mulai selangkah lebih maju daripada waktu sebelumnya untuk mendengar tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Allah bisa menggunakan berbagai macam cara untuk berbicara kepada kita, baik secara langsung ataupun melalui media. Ya, namun kita tidak dapat mendikte Tuhan bagaimana Ia seharusnya berbicara kepada kita. Nah, hari ini kita belajar 3 poin, bagaimana sih cara Tuhan berbicara kepada kita itu. Nah, mari kita lihat yang pertama. Tuhan berbicara kepada kita, kita dengar suara Tuhan itu bisa melalui firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kita dengar suara Tuhan ketika kita baca firman Tuhan. Kita juga mendengar suara Tuhan ketika kita juga sekarang ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 manfaat mengajar, menyatakan kesalahan, setelah tahu salahnya diperbaiki kelakuannya, kemudian terus dididik dalam kebenaran, sehingga apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu dapat tercapai sempurna dan pada akhirnya kita dapat menikmati hidup di dunia dalam anugerah kasih sayang Tuhan dan hidup di surga nanti dalam kekekalan. Karena kita tetap dituntun dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita lihat bahwa hidup kita ini, diri kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya,
Tubuh kita secara fisik kita bisa lihat, jiwa kita di dalamnya kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Nah, di dalam roh kita ini ada suatu media. Roh kita adalah media yang dipakai Tuhan, Allah tempatkan rohnya. Karena itu ketika roh kita dicabut, itu rohnya Tuhan ketika ditaruh, dititipkan kepada manusia, manusia menjadi makhluk yang hidup ketika dia hembuskan nafas hidupnya kepada manusia. Tetapi juga di dalam roh kita ini bisa saja bukan cuma rohnya ada, roh kita di dalamnya mati secara rohani. Dan itu berbahaya. Kalau kita coba mengerti sekarang ini, roh kita ini ada media, tempat di mana kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mampu bisa menjadi media di mana roh Tuhan ada tinggal di dalam diri kita. Dan di dalam media roh kita ini, kita punya kemampuan untuk mendapatkan iluminasi, satu pencerahan. Ketika kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, maka kalau roh kita hidup, roh kita sehat, roh kita baik kondisinya, maka kita akan dapat iluminasi pencerahan untuk mengerti apa yang kita pelajari. Tetapi kalau masalah roh kita sedang sakit, roh kita mati, roh kita udah kebal, udah baal, dagingnya keras, baca Alkitab, gua kagak ngerti. Dengar firman Tuhan, gua kagak ngerti. Hidup kita tidak bertumbuh. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Masalah roh. Kemudian di dalam roh kita ini juga ada satu kemampuan intuisi. Kita bisa menangkap pesan dari firman Tuhan. Kita dapat menangkap sesuatu suara Tuhan itu, apa sih inti yang Tuhan mau sampaikan. Message-nya, pesannya itu dapat kita bisa terima. Nah, kalau rohnya masalah, kita nggak mudeng, nggak ngerti pesannya, muter-muter ini kemana sih? Ini apa sih yang dibicarain? Kita nggak nangkap sesuatu. Tapi kalau rohnya sehat, ada satu kemampuan di dalam diri kita untuk mendapatkan intuisi, bisa menerima, menangkap pesan suara Tuhan itu. Apa yang menjadi pesan suara Tuhan ketika saya berbicara sekarang ini? Apa yang menjadi message-nya, pesannya Tuhan? Kalau kita nggak nangkap, kita koreksi. Mungkin masih ada masalah di dalam roh kita. Kalau tubuh kita aja kita rawat sedemikian rupa dengan baik, kita butuh untuk tubuh kita sehat, kita butuh pola makan dan pola hidup yang sehat. Demikian jangan lupa, roh kita juga butuh yang sama. Supaya kita bisa mendapat pencerahan, kita bisa dapat pesannya. Dan juga bagian ketiga kita bisa nangkap satu instruksi dari Tuhan. Kita dapat menangkap apa sih yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Tuhan mau apa sih dari saya? Ada satu instruksi yang bisa kita terima dari firman Allah. Dengan demikian kita akan bergerak, kita akan bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Dan yang keempat, di dalam roh kita ada satu kapasitas kemampuan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Intimasi, keakraban, keintiman dengan Tuhan. Kita bisa memuji dan menyembah. Salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk lain selain manusia adalah kemampuan dan hak istimewa bersekutu dengan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat bersekutu. Hewan tidak dapat bersekutu dengan Allah. Manusia ditaruh rohnya. Satu ruang di dalam roh manusia yang bisa membangun satu intimasi dengan Tuhan. Tapi kalau ada masalah, sulit bagi saya. Doanya kok rasanya panjang, doanya kok nggak enak, doanya saya nggak betah, saya sulit untuk berkata-kata sama Tuhan. Koreksi, adakah masalah di roh kita? Apa yang kita tangkap dari pesan bahwa Tuhan berbicara melalui firman-Nya? Media, roh. Tangkap bahwa roh kita harus diberesin.
roh kita harus sehat, roh kita harus hidup, roh kita harus dalam keadaan yang baik. Agar tidak bermasalah. Agar saya punya kemampuan untuk nangkap pencerahan dari Allah. Agar kita punya kemampuan untuk nangkap pesan. Agar kita punya kemampuan untuk terima instruksi. Agar kita punya kemampuan untuk membangun komunikasi dan hubungan dengan Allah dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, mari kita bisa lihat di sini bahwa Allah berbicara juga melalui suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan dan kita bisa dengar bunyinya. Firman Allah katakan, Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, Roh Kudus ini kalau orang dipenuhi Roh Kudus, orang ada Roh Kudus di dalam dirinya, maka dia akan bisa mendengar suara Tuhan. Karena Roh Tuhan yang dikaruniakan kepada kita menjadi meterai bagi kita sebagai anak-anak Allah. Saya anak Allah atau bukan? Saya gak bisa cuma sekedar mengaku saya anak Tuhan kalau Roh Kudusnya tidak diberikan ada dalam diri kita. Roh Kudus dalam diri kita itu satu harta yang begitu luar biasa yang Tuhan karuniakan. Karena Roh itu menyelidiki segala sesuatu ada di dalam diri Allah dan dia komunikasikan kepada kita. Karena Allah itu akan tetap menjadi misteri rahasia yang tidak kita bisa pahami. Tapi Roh Kudus akan berikan pencerahan. Roh Kudus akan berbicara untuk tentang sesuatu tentang Allah kepada kita. Sehingga kita bisa mengerti dan mengenal dia. Kalau enggak, misteri tetap misteri. Kita tidak mengerti Allah. Tetapi Roh Kudus akan menuntun, akan mengajar, akan menolong kita. Karena itu kita bisa lihat di sini. Selanjutnya dalam 1 Tawarik, pasal yang ke-12 ayat 32, ada satu bani dari 12 bani Israel atau suku Israel. Yaitu Bani Isakar. Di dalam 1 Tawarik 12 ayat 32, dan dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara-saudaranya sesukunya yang di bawah perintah mereka. Saudara, kita bisa lihat di sini Bani Isakar itu salah satu anak dari siapa? Yakub. Siapa ibunya? Lea. Anak kelima, anak Yakub dari Lea. Di antara 12 suku Israel, suku atau bani dari Isakar ini memiliki karunia Tuhan untuk mengerti waktu Tuhan. Wah, hebat. Enak banget ngerti. Ini sudah waktunya Tuhan tiba atau belum. Sebab segala sesuatu terjadi sesuai waktu Tuhan. Sebelum waktu Tuhan nggak ada yang indah. Tapi ketika sudah saat waktunya, genap waktunya Tuhan mengerjakan segala apa yang direncanakan. Nah, kita bisa lihat peperangan yang terjadi sekarang ini. Sudahkah waktu Tuhan? Sudahkah waktu Tuhan untuk perang dunia ketiga? Kita masih belum melihatnya dalam tanda tanya. Saudara, kalau kita lihat tentunya firman Allah secara persis akan kita pahami, kita mengerti. Ya, tapi saya tidak panjang lebar kupas itu, tapi memang kita akan bisa mengerti bahwa saat sekarang ini yang kita hadapi ini seperti apa. Ya. Nah, orang-orang kalau punya dapat pengertian tentang saat-saat waktu Tuhan itu, wah, ini sudah waktu Tuhan atau belum? Nah, kita bisa lihat tanda-tanda di dalam firman Allah. Nah, firman Allah banyak rahasia yang diwahyu di kitab-kitab lain yang dinyatakan. Tapi sekali lagi yang pertama, kalau roh kita bermasalah, nggak ngerti apa sih, nggak mudeng. Tapi kalau kita punya roh baik, ada pencerahan ini loh,
Ini loh, ini loh, ini loh. Jelas menjadi paparan rangkaian yang kita bisa lihat tahap demi tahap bahwa Allah sedang dan terus mengerjakan, menggenapi apa yang Dia firmankan. Isakar adalah Bani Israel satu-satunya yang memiliki kemampuan mengerti waktu Tuhan dan juga mengetahui apa yang harus diperbuat sesuai dengan arahan Tuhan. Kalau hidup kita seperti ini, kita menjadi orang yang mengerti. Wah, itu luar biasa. Ya, kalau kita memiliki kemampuan seperti ini, maka kita menjadi orang yang paling aman dan tenang, nggak gelisah di segala keadaan. Kenapa? Karena kita tahu. Ini mungkin saat waktu Tuhan proses hidup saya. Ini saat mungkin belum waktu Tuhan, sehingga ketika saya doa, kok rasanya begini-begini aja belum. Mungkin belum waktunya Tuhan. Saudara, kalau orang nggak ngerti waktunya Tuhan seperti Saul pada waktu cerita dia mengambil porsi yang seharusnya adalah cuma boleh dilakukan oleh imam, oleh Samuel. Tetapi ketika situasi keadaan yang dihadapi membuat dia berpikir pakai logika. Rakyat mulai berontak terhadap dirinya. Musuh ada di depan sedang dia butuh bertanya kepada Tuhan sebagaimana seharusnya. Pada waktu itu adalah pemerintahan kedaulatan Tuhan yang memimpin umat Israel. Tetapi waktu itu karena Samuel gak datang-datang, gak ngerti waktu Tuhan, tenang aja. Kalau kita lihat sudah waktunya Tuhan, walau 1000 rebah, di apa tuh? Sisi, kan? Itu tidak akan menimpa engkau. Jadi kita lihat di sini, ya, itu hal yang sangat penting. Orang yang memiliki kemampuan seperti ini akan mampu bisa bergerak karena Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, wah luar biasa. Kita bisa lihat kekuatan di dalam hidup kita ini, Tuhanlah sumbernya. Roh Kudus menjadi media yang Tuhan pakai untuk menuntun saya dan saudara. Dia adalah roh penolong, karena itu di saat kita susah, di saat kita mengalami pergumulan yang berat, bahkan di saat kesesakan kita rasakan. Saat-saat di mana satu ketika saya pernah juga merasakan kita udah lagi gak bisa berbicara ketika kita berdoa. Yang ada hanyalah derayan air mata yang mengalir begitu deras. Tidak ada kata-kata yang mampu diucapkan. Tapi ada Roh Kudus yang berbicara untuk menolong kita. Roma 8 ayat 26. Dia akan berbicara kepada Bapa dengan keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan. Tentang isi hati kita. Jika ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dia roh penolong. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita juga. Dia memberikan penghiburan kepada kita. Dia mengingatkan kita akan perkataan firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai. Ada roh Tuhan menyertai. Ketika kita menghadapi satu desakan lainnya, kemudian kita juga bisa berkata, dalam kelemahan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kemudian ada firman lagi yang menghibur kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Ketika kita ditinggal oleh ibu kita, oleh papa kita, kita merasa sendiri. Tapi Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan menggendong dan lain. Jadi kita bisa lihat di sini, media Roh Kudus yang dipakai Tuhan untuk berbicara menolong kita, untuk berbicara menghibur kita, juga untuk menyertai, bahkan mengajarkan, mengingatkan kita akan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang kita tahu itu semua.
dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Nah, jadi karena itu yuk penting pesan apa yang kita dapat di poin kedua ini adalah hidup kita perlu Roh Kudus. Saya dan saudara rindukan Roh Kudus. Jangan dukakan dia ketika dia coba berbicara kepada kita. Jangan kemudian kita baal, kita tangkis, kita tolak. Ketika Roh Kudus coba berkata-kata, tapi kemudian kita tidak mau mendengarkannya. Kita mengeraskan hati seperti orang Israel pada waktu lalu. Dikenal sebagai keras tengkuk. Bandel, keras kepala. Berkali-kali dikatakan tetapi masih tetap sama. Yang ketiga, terakhir, kita bisa nangkap bahwa Tuhan juga berbicara melalui suara hati nurani. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 16b. Titus 2 ayat 15, bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Allah pakai hati nurani kita menjadi tempat media di mana Tuhan berkata-kata. Dan kita bisa dengar suaranya. Nah, hati kita ini menjadi tempat di mana terpancar kehidupan. Hati ini menjadi media di mana jangan sampai juga sakit. Kalau hatinya sakit, yang keluar jadi sakit. Kalau hatinya penuh dengan luka, yang keluar bisa berdarah-darah. Kalau hatinya itu penuh dengan kepahitan, yang keluar adalah pahit rasanya. Karena itu firman Allah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi inilah yang menjadi pesan penting. Hati kita bagaikan tanah. Waktu firman itu suara Tuhan disampaikan. Waktu benih ditaburkan. Apakah hati kita itu menjadi tempat seperti di pinggir jalan. Berbatu-batu, bersemak duri. Atau kita menjadi lahan yang subur. Di mana benih itu dapat tumbuh menjadi database. Saudara-saudara, saya menaruh perhatian yang serius terhadap anak-anak. Berkali-kali anak-anak sekolah minggu adalah generasi ke depan. Bahkan generasi bangsa. Anak-anak kita menjadi generasi ke depan di keluarga kita. Akan jadi seperti apa. Karena itu ketika tanah kita ini diisi database diketik. Kita belajar dari sejak kecil. Kita diajar 2 tambah 2 itu 4. 2 kali 2 itu 4. Tapi kita bisa membedakan 2 tambah 3 itu 5. Kalau 2 kali 3 itu bukan 5. Kenapa? Database kita sudah diajar. Perkalian dengan pertambahan berbeda. Demikian pun juga saat kita menerima database hidup kita ini. Awal pertama benih firman. Maka anak-anak yang terpenting itu jangan dicekokin cerita-cerita luar. Tapi isi Alkitab ditaruh. Dituliskan pada loh hati mereka. Dengan tinta emas. Sehingga ia kalungkan dalam hidupnya. Menjadi pelita bagi kaki. Dan terang bagi jalannya. Tapi kalau database-nya udah keliru. Kalau kita sekarang sudah dewasa. Mungkin punya database sejak kecil keliru. Maka firman Tuhan yang benar pun bisa ditolak. Kenapa? Nggak cocok nih dengan apa yang saya tahu.
Kalau kita semak berduri, banyak semak, maka ada kekhawatiran menghimpit sehingga firman Tuhan itu nggak kena. Terhimpit semuanya. Dan kalau itu jadi masalah, maka hati nurani kita ini bermasalah. Jadi yang ada di suara hati kita yang keluar itu bisa juga bermasalah. Apa yang masuk input akan berpengaruh kepada outputnya. Tapi sekali lagi pahami, media itu penting. Sekali lagi bayangkan, kalau kita punya torrent tampungan di atas ini, ya torrent kita ini nggak pernah dikuras-kuras kotor. Air di bawah, air pump bersih naik ke atas. Dan yang di atas ngalir ke bawah. Seandainya yang di torrent ini penuh lumpur, lumut, di bawahnya mungkin ada banyak yang belum kita bersihkan. Dituang, muncrat, ngaduk dia jadi keruh. Keluarnya apa? Keruh, kotor. Padahal airnya sumbernya bersih. Jadi bukan masalah di airnya, masalah di medianya. Masalah di medianya. Media hati kita harus kita jaga. Harus murni, harus tulus, harus bersih. Baru kita bisa nangkap suara Tuhan dengan benar. Karena itu penting buat kita, slide terakhir saya. Miliki hati nurani yang murni. Bersih. Jangan izinkan itu virus mengotori, bakteri, kuman, penyakit dari rohani kita itu mengotori hati kita. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Kasih yang timbul dari hati yang suci. Kalau hati yang suci, kasihnya murni. Kalau hatinya enggak suci, kasihnya itu bisa ada apa-apanya. Dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus, ikhlas. Sayangnya 1 Timotius 1 ayat 19 mencatat beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah imannya. Ketika ada suara hati nurani yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita, tapi kita tolak, kita nggak mau dengar bisikan kecil suara yang kita dengar di hati kita. Lama-lama iman kita kandas. Kita menjadi orang yang Baal. Dan kita tidak lagi bisa menangkap suara Tuhan. Karena itu, sekali lagi ingat yang pertama, Allah pakai media firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi satu rema. Bukan cuma logos pengetahuan, tetapi menjadi rema. Yang menangkap, kita tangkap pesannya, kita tangkap apa yang Tuhan mau, kita mengerti. Seperti Bani Isakar yang mengerti suara Tuhan. Kita juga perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang mengajar, Roh yang menyertai, Roh yang akan terus berbicara kepada kita berkata-kata. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Dapatkan Roh Kudus. Ketika kita terima Yesus, kita terima Roh-Nya. Ada Roh Tuhan di dalam diri kita. Jangan dukakan Roh Kudus. Karena orang yang mendukakan Roh Kudus, kemudian nanti mengeraskan hati, sementara Roh terus berbicara, lama-kelamaan kita menjadi kategori menghujat Roh Kudus. Dan saat kita sudah menghujat Roh Kudus, disitulah kiamat buat kita. Karena tidak ada pengampunan yang diberikan. Yang ketiga, Tuhan pakai hati nurani. Media hati kita harus bersih. Jangan ada luka di hati kita. Segera obati. Jangan ada kotoran dalam hati kita. Segera bersihkan. Biar itu menjadi media di mana kita bisa menerima bening suara Tuhan. Jelas suara Tuhan yang menuntun hidup saya dan saudara. Dengan begitu kita akan berjalan. Selama ada Tuhan. Selama Roh Kudus. Selama Tuhan menyertai kita. Maka dialah yang akan membuat segala yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Penyertaan Tuhan menjadi kunci penting di dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Karena selama ada Tuhan,
Tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tentunya pasti. Dan juga bagi orang yang percaya. Kata firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Datang kepada Allah, ku bawa hidupku sekarang.